Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang genealogi pendidikan pemikiran Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kami dari kelompok 4 beranggotakan yang pertama Zainal Abidin, kemudian saya Muhammad Bahrudin Afifur Ramadan, kemudian ada Dita Irtanti Febrianita. Baik, yang pertama yang kita bahas adalah silsilah dan duriyah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian keturunan duriyah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan yang ketiga adalah keluarga Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian yang keempat yaitu tentang riwayat pendidikan dan sanad keilmuan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan yang kelima yaitu signifikansi pendidikan. Dan yang keenam perjuangan Hadratus Syekh untuk Islam. Kemudian yang ketujuh ada perjuangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk Indonesia. Dan yang terakhir yang kedelapan ada karya-karya dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini adalah silsilah dan duriyah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, berawal dari Muhammad Maulana Ishaq, Abdul Fattah, Abdul Aziz alias Lembu Peteng alias Brawijaya, kemudian ada Joko Tingkir, Pangeran Benowo, Abdurrahman, sampai ke Abdul Halim, Abdul Wahid, Kiai Asy'ari, kemudian Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian keturunan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dari istri yang bernama Nyai Nafisah, mempunyai seorang putra yang bernama Abdullah. Kemudian dari istri yang kedua, Nyai Nafikoh, ini banyak melahirkan tokoh-tokoh, baik tokoh nasional maupun tokoh-tokoh agama. Yang pertama yang itu bernama Hana, kemudian Nyai Hoiriah, yang ketiga Aisyah, kemudian keempat ada Aza, dan yang kelima ada Abdul Wahid, kemudian Hafid, dan yang ketujuh ada Abdul Karim. Kemudian yang kedelapan Ubaidillah, yang ke istri ketiga ada Nyai Masruroh, Nyai Putra I4, yang kedua bernama Fatimah, golongan darah biru atau yang biasa disebut dengan darah kerajaan, dan mempunyai satu darah putih dari golongan tokoh agama, santri maupun kiai. Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari lahir pada hari Selasa Kliwon tanggal 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah atau bertepatan dengan 14 Februari 1871 Masehi di Desa Gedang, Tambak Rejo yang terletak di sebelah utara Jombang, Jawa Timur.
Setelah ibunya mengandung selama 14 bulan, ayahnya bernama Kiai Asy'ari, berasal dari Demak, Jawa Tengah, dan ibunya bernama Halimah, putri Kiai Usman, pendiri Pondok Pesantren Gedang. Kemudian ada riwayat pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan sanad keilmuannya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah mondok di Pondok Pesantren Sono dan Semulan di Sidoarjo, kemudian ada di Langitan Tuban, Pondok Pesantren Bangkalan yang diasuh oleh Sehona Holil. Selesai menimba ilmu di Pondok Pesantren Bangkalan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari kemudian melanjutkan menimba ilmu ke Makkah dan menetap beberapa tahun di sana dan berguru ke beberapa ulama besar, antara lain Syekh Muhammad Nawawi Bil Umar, Banten, kemudian Syekh Khotib Minangkabau. Ini salah satu tokoh dari Indonesia. Dan ada juga Syekh Su'aib bin Abdurrahman. Kemudian ada Syekh Ahmad Amin Al-Athor, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Said Yaman, Syekh Rahmatullah, ada Syekh Bafadol, Syekh Sultan Hasim Al-Dagistani, Syed Abdullah Al-Zawawi, Syed Ahmad bin Hasan Al-Atos, Syed Alwi As-Sekaf, Syed Abu Bakar Seto Al-Dimyati, Syed Husain Al-Habsi. Kemudian ada Syed Abbas Al-Maliki Al-Hasani, ini ahli hadis. Dan ada juga Syekh Muhammad Mahfud bin Abdullah Termas, ahli ilmu syariat fikih. Kemudian ilmu alat nahwu atau sorof, ilmu Arab, ilmu adab sastra, dan ada beberapa juga ilmu kajian kontemporer. Kemudian ada pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan sistem pendidikannya di Tebuireng. Karya beliau yang paling monumental tentang pendidikan adalah kitab Adab Al-Alim wal Muta'alim fima yahtaj ila al-muta'alim fi ahwal ta'alum wa ma yataqaf al-mu'alim fi maqamat ta'limih. Beliau lebih tekankan masalah pendidikan etika atau biasa disebut dengan pendidikan karakter, walau tidak menafikan aspek pendidikan lainnya. Sejak awal berdiri Pondok Pesantren Tebuireng menggunakan sistem pengajaran sorongan atau bandongan. Kemudian pada tahun 1916 baru diperkenalkan tentang sistem klasikal atau madrasah. Madrasah Tebuireng membuka 7 jenjang kelas dan dibagi menjadi 2 tingkatan. Tahun pertama dan kedua dinamakan sifir awal dan sifir sani. Signifikansi pendidikan, beliau menyebutkan bahwa tujuan utama ilmu pengetahuan adalah mengamalkannya. Terdapat 2 hal yang harus diperhatikan dalam menuntut ilmu menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama yaitu bagi murid hendaknya berniat suci dalam. Kemudian yang kedua, bagi guru dalam mengajarkan ilmu hendaknya meluruskan niatnya terlebih dahulu, tidak mengharapkan materi pemberian dari orang lain, terutama dari wali santri maupun wali siswa. Ada yang keenam yaitu perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk Islam. Perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk Islam dimulai ketika mendirikan Pondok Pesantren Tebuireng pada tahun sekitar 1899. Pesantren ini awalnya sangat kecil.
hingga akhirnya berkembang menjadi pesantren terbesar di Pulau Jawa pada awal abad ke-20. Kemudian pada tanggal 31 Januari 1926, Hadratus Syekh dan beberapa ulama lainnya mendirikan sebuah organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama. Berdirinya organisasi ini dilatar belakangi oleh situasi dunia Islam yang kala itu sedang dilanda pertentangan paham. NU hadir dengan pemikiran lebih moderat sehingga membuat interaksi komunikasi di dunia Islam menjadi lebih mudah. Kemudian ada juga perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu perjuangan Hadratus Syekh untuk Indonesia juga dimulai dengan mendirikan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Ini perjuangan di bidang pendidikan. Kemudian pesantren Tebu Ireng merupakan bentuk perlawanan atas modernisasi dan industrialisasi penjajah yang memeras rakyat Indonesia. Beliau juga dengan tegas menolak medali kehormatan dari Belanda dan mengeluarkan fatwa haram bagi rakyat Indonesia yang pergi haji dengan fasilitas Belanda. Karena sikap kerasnya, Hadratus Syekh pernah akan dibunuh dan pesantrennya akan dibakar. Itu ancaman dari Belanda waktu itu. Sementara pada masa kependudukan Jepang, beliau pernah ditangkap karena menolak melakukan penghormatan ke arah Tokyo setiap pagi. Perjuangan Hadratus Syekh untuk bangsa Indonesia berlanjut saat Belanda dengan membonceng Nica kembali bermaksud menjajah Nusantara. Hadratus Syekh bersama ulama lainnya mengeluarkan fatwa resolusi jihad yang berhasil memunculkan gerakan perlawanan terhadap Belanda dan sekutu. Salah satu pertempuran di Surabaya pada 10 November 1945, Hadratus Syekh kemudian wafat pada tanggal 21 Juli 1947 dan pada tahun 1964 beliau ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional. Adapun karya-karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat banyak ya. Yang paling terkenal ada Adabul Alim wal Muta'alim, ini sangat populer di kalangan pesantren, terutama bagi pondok pesantren Tebu Ireng sendiri. Ada juga Ziyatul Ta'liqat, ada juga At-Tabiatul wal Wajibat, dan masih banyak lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau yang kurang jelas, bisa kita diskusikan dengan Pak Habibie. Kalau kita dari kelompok 4 masih belum bisa menjawab, karena ini adalah proses kita untuk belajar bersama. Baik, saya akhiri sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.